Halo guys, balik lagi sama Rudy di channel Kikyo Miko sama. Kali ini gue akan ngebahas anime Dr. Stone. Dr. Stone adalah kisah remaja jenius yang mendaur ulang peradaban. Kalian pasti bersepakat bahwa Weekly Shonen Jump adalah pabrik utama penghasil karya-karya shonen yang bombastis. Majalah antologi ini merupakan tempat bernaungnya rentetan titel populer dan merengkuh status cult seperti Dragon Ball, One Piece, Bleach, hingga Naruto. Makanya wajar bila penggemar menyambut dengan sukacita ketika mendengar pengumuman soal anime adaptasi Dr. Stone. Manga shonen yang meleburkan elemen fiksi ilmiah dan nuansa pasca apokalips. Anime ini digarap oleh TMS Entertainment Studio yang juga menggarap Detektif Conan, Fruit Basket 2019, dan juga Megalobox. Dr. Stone sudah meramaikan deretan anime musim panas tahun 2019. Plot cerita dan pengembangan karakter Dr. Stone semuanya ditulis oleh Richiho Inagaki. Namun, urusan ilustrasi diserahkan kepada Boichi. Oleh sebab itu, maklum saja jika desain karakter dalam Dr. Stone sedikit banyak mirip dengan karakter manga Sunken Rock. Lantas, seperti apa keseruan anime Dr. Stone? Suatu ketika di halaman belakang sekolahnya, Taijoki memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya atau nembak kepada Yuzuriha Ogawa, gadis yang disukainya 5 tahun belakangan. Sebelum gadis itu memberi jawaban, tiba-tiba cahaya hijau misterius terpancar dari kejauhan dan dalam sekejap mengubah manusia di berbagai belahan dunia menjadi patung batu, termasuk Yuzuriha dan Taiju. Kira-kira 3700 tahun dalam lini masa animenya, Taiju terbebas dari perangkap yang selama ini membelenggu. Dia sebetulnya terbangun di wilayah perkotaan yang sama, namun telah berubah total setelah diambil alih oleh alam. Taiju yang tengah kebingungan mencari jalan kemudian bertemu dengan protagonis lainnya yang sekaligus kawan akrabnya, yaitu Senku Ishigami. Senku Ishigami mungkin lebih pantas diposisikan sebagai karakter sentral atau jagoannya lah dalam anime ini. Dia merupakan siswa brilian yang tahu segala hal dan paham bagaimana langkah terbaik yang harus diambil dalam situasi pelik. Dia mengajak Taiju membangun kembali peradaban manusia dari nol. Namun tujuan mulia mereka mendapat pertentangan dari Tsukasa Shishio, siswa jawara yang kemampuan fisiknya terlampau dahsyat. Unsur pasca apokalips menjadi hal paling segar yang dibawa dalam Dr. Stone. Dunia baru ini digambarkan indah dan asing, penuh tumbuhan yang lebat dan satwa liar bebas berkeliaran karena manusia tidak lagi berada di puncak rantai makanan. 3700 tahun jelas bukan waktu yang sebentar bagi alam untuk memulai siklus kehidupan barunya. Mirip seperti skenario real yang disimulasikan oleh para ahli tentang bagaimana jika dunia modern benar-benar ditinggal oleh manusia yang saat ini masih eksis. Meski begitu, anime ini tak melulu menampilkan keterpukauan panorama. Di dalamnya juga ada fakta tragis bahwa orang-orang yang telah dikutuk menjadi batu, tak ada meteor, tak ada nuklir, atau tak mungkin zombie yang melatarinya. Tiba-tiba aja mereka semua bisu menjadi batu. Jika mengacu pada kondisi para pemeran yang masih bisa dibangkitkan, semua manusia naas tersebut ditenggarai masih hidup dan menunggu untuk dipulihkan. Mengapa segenap manusia tiba-tiba berubah menjadi batu? Atau siapa yang menjadi penyebabnya? Misteri ini menggelayut sejak awal episode dan mungkin baru akan terkuak menjelang kelarnya anime ini. Sebenarnya hal yang semestinya ditanyakan, apakah Dr. Stone mampu membuat senang penggemar dengan memberi ending yang memuaskan? Paling tidak anime ini bisa menyajikan jawaban masuk akal atas misteri tersebut. Salah satu masalah dalam anime ini adalah karakterisasinya. Senku adalah seorang prodigi ilmu pengetahuan yang mengetahui nyaris segala hal tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dia piawai meracik anggur, tahu mana jamur yang berbahaya dan mana yang boleh dimakan. Senku juga paham seluk-beluk pelajaran sains yang mungkin tidak akan pernah dipelajari
oleh siswa SMA kebanyakan. Kalau ditanya soal pelajaran, bisa dipastikan 10 miliar persen Senku tahu jawabannya. Betul sekali, Senku terlalu sempurna untuk ukuran seorang anak SMA. Di sudut berlawanan duduk seorang karakter yang hanya jika kita melihat penampilannya aja, kalian akan tahu bahwa dia adalah antagonis di anime ini. Kekuatan fisiknya tak main-main. Dia dapat menumpas singa jantan bermodalkan satu pukulan aja. Kemampuannya dalam berburu pun tak tertandingi. Tsukasa melontarkan pendapat bahwa seharusnya Senku nggak perlu repot-repot membuat obat yang dapat membangkitkan seluruh manusia. Si Tsukasa ini ingin membangun dunia yang ideal. Hanya orang-orang yang berhati mulia yang berhak hidup. Bisa ditebak bahwa konsep humanisme melawan idealisme seperti ini menjadi topik yang terus diungkit dalam anime Dr. Stone. Lantas, apakah Senku mampu menyelesaikan misinya untuk membangkitkan semua orang? Ataukah Tsukasa berhasil menghentikannya dan menciptakan dunia yang dia inginkan? Eksplorasi Dr. Stone terhadap segala hal yang berbau ilmiah sebetulnya sudah lumayan. Setidaknya demikian yang gua lihat dalam beberapa awal episodenya. Misalnya saja tentang proses peracikan anggur atau pembuatan garam yang ditampilkan dalam konsep sederhana, tapi sesuai rumus aktualnya. Sayangnya anime ini kurang berhasil menggali potensi lebih jauh untuk menasbihkan dirinya sebagai sebuah anime yang hebat. Twist yang tersebar mudah ditebak. Kepribadian karakter selain Senku dan Tsukasa juga tidak terlalu menonjol. Taiju Oki mungkin siswa yang tangguh, tapi dari segi karakterisasi dia lebih pantas diposisikan sebagai pelengkap. Cara berteriak acap bikin kesel sih, alih-alih membuat kita semangat. Sementara itu Yuzuriya Ogawa seperti cewek anime kebanyakan. Dia siswi cantik, periang, rutin motivasi para cowok di momen krusial. Sebuah karakter yang terlalu sering sih dihadirkan di sebuah anime. Unsur humornya yang seharusnya menjadi konektor terbaik untuk merekatkan ketimpangan karakterisasi pun nggak bisa diharapkan. Dalam Dr. Stone, teknik humor yang dipakai seringkali melibatkan gestur wajah yang cringe. Iya sih, ini anime shonen, namun kalau porsi dialog kocaknya diperbanyak, apalagi berbobot, anime ini bakal bisa dinikmati. Dr. Stone memang berhasil mencuat sebagai salah satu anime yang menawarkan kesegaran, khususnya dari segi konsep. Dalam waktu yang bersamaan, garapan TMS Entertainment ini gagal memenuhi ekspektasi penggemar akan sebuah karya adaptasi manga yang telah lama dinanti. Apakah kalian masih yang setia ngikutin setiap episodenya? Bagaimana pendapat kalian soal Dr. Stone? Jabarkan di kolom komentar ya. Gua Rudi undur diri, kita ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.